Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fama mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Hadirin yang melihat video ini, barangkali nanti saya menyampaikan materi. Apabila ada salah penyampaian, tolong dimaafkan. Apabila saya dari kata mukadimah atau apa, tolong dimaafkan. Pada hari Jumat yang barokah ini jatuh pada tanggal 20/2020 bulan 3. Saya akan membawa materi tentang ancaman celaan bagi orang meninggalkan sholat. Dari hadis dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat sama saja meninggalkan harga dirinya dan menghancurkan hatinya. Dari Sayyidina Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, dengan meninggalkan sholat tidak ada bagi pemisahan antara seseorang dengan kekufurannya. Hadis riwayat Ahmad al-Muslim. Jadi keterangan yang dijelaskan dalam Quran ini atau dalam hadis ini, jadi orang yang meninggalkan sholat itu tidak akan menerima apapun, masukan apapun. Kenapa? Orang yang sholatnya lebih lekat atau lebih wajib, yang lebih mendekatkan hatinya kepada Allah, yaitu adalah dia tidak terkena goncangan atau terkena masalah apapun. Jadi dalam riwayat ini, dengan meninggalkan sholat, tidak ada lagi dalam riwayat lain pula disebut dengan meninggalkan, apalagi memisahkan iman dan kekufuran. Ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu adalah kekufuran. Sudah dijelaskan dalam hadis man salat biryamati, sholatlah berjamaah. Ya. Fadilahnya apa? Yang pertama, sholat di masjid itu utama bagi laki-laki. Utama bagi laki-laki. Kenapa? Wal imamun fi ahlaqi, imanlah, imam atau iman. Jadi laki-laki itu adalah pondasi. Imam mencontohkan kepada keluarganya masing-masing. Jadi apabila seseorang bersolat di masjid, alhamdulillah, dia itu mendapatkan karamah dari Allah. Waktu dulunya dia sholatnya di rumah, tapi lebih afdolnya laki-laki itu berjamaah. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ya, kita sudah melalaikan sholat, sudah menghancurkan apa yang dilarangkan oleh Allah. Apa yang kita di dunia ini cuma sementara. Jadi sebagai umat Rasulullah SAW, kita harus banyaklah mengabdi pada Allah. Jadi oleh itu, marilah kita berbondong-bondong meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin sholat kamu, Allah tidak ingin segala apapun yang kamu capai, tapi Allah ingin umat-umatnya atau ingin umat-umatku itu masuk ke surga. Sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat, dibawa oleh ke malaikat yang pertama dimasukkan dulu ke dalam neraka. Beliau melihat orang yang lagi dipotong lehernya, apa naudzubillah min dzalik. Itulah di dalam neraka. Ketika
Nabi Muhammad membawa lagi ke surga, dibawa oleh malaikat ke surga, dia melihat bidadara-bidadari yang sedang mengayomi atau melaksanakan, mengamalkan orang-orang yang sedang berleha-leha atau sedang tidur itu. Jadi kenapa orang itu di surga itu memang seperti kayak di air terjun atau menceritakannya, tapi nanti ketika di surga itu akan lebih nyaman. Ketika kita melangkah ke jalan Shiratal Mustaqim, kita itu harus beristighfar atau harus banyak-banyak nanti dipertimbangkan nanti di jalan Shiratal Mustaqim. Ketika kita masuk ke jalan Shiratal Mustaqim, apakah kita lurus atau kita akan jatuh ke neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Talabu ilmi faraidatun ala kulli muslimin wa muslim. Carilah ilmu baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu hukumnya wajib. Akan tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, satu lagi kita membahas atau saya akan membahas orang yang melalaikan sholat. Sungguh beratlah orang yang melalaikan sholat itu. Masya Allah. Terkadang saya melihat orang-orang yang sangat Masya Allah, ya Allah, tolongkanlah, berikanlah hidayah orang-orang yang sedang melalaikan sholat. Terus ada dua ancaman ya ketika kita menunda-nunda sholat. Ketika kita menunda-nunda sholat, apa yang Allah hendak, apa Allah akan menghendaki. Ketika orang menunda sholat, dia akan masuk orang yang melalaikan. Jadi itulah yang saya sampaikan. Nanti kita bertemu di lain hari lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.